Ada strategi nasional tentang kelanjutusiaan. Sejak 14 September 2021, pemerintah kita menetapkan strategi nasional ya, atau Stranas Kelanjutusiaan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021. Nah, strategi nasional ini dibuat karena mempertimbangkan bahwa untuk mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, bermartabat, ini diperlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau organisasi ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, organisasi swadaya masyarakat, mitra pembangunan, ini yang berperan aktif dalam pelaksanaan Stranas Kelanjutusiaan. Stranas Kelanjutusiaan adalah strategi nasional yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran ya, pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah yang terkait kelanjutusiaan. Strategi ini tujuannya mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, bermartabat. Jadi peraturan presiden tentang strategi nasional usiaan ini jelas mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat program, menyediakan anggaran untuk bisa mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, atau bermartabat tadi. Anggaran itu harus dialokasikan dari APBN, APBD, atau sumber lainnya. Harus ada intinya. Nah, kita mesti memantau, memastikan keberadaan program dan alokasi anggaran, baik di APBN maupun APBD kota atau kabupaten. Prosesnya kalau di kabupaten atau kota, ini dimulai dari musrenbang desa atau kelurahan. Di situ proses pembuatan RKPD dan APBD dimulai. Selalu terbuka kemungkinan bahwa bidang ini diabaikan karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memperjuangkan kecukupan jumlah anggaran dan cakupan programnya. Apalagi lansia ini sering terkategori dalam kelompok yang diabaikan. Uh, Dana atau program untuk lansia mungkin harus bersaing dengan berkontestasi ya dengan dana untuk pembuatan jalan, untuk program-program untuk rapat, untuk program wisata atau mungkin studi banding. Stranas kelanjutusiaan ini harus menjadi acuan untuk kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kelanjutusiaan. Lanjut usia yang diatur dalam peraturan presiden yang diakui oleh negara kita adalah mereka yang usianya telah mencapai 60 tahun ke atas. Nah, strategi nasional tentang kelanjutusiaan ini mencakup tentang peningkatan pelindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu. Jadi, untuk mereka yang di atas 60 tahun, ini harus ditingkatkan pelindungan sosialnya. Harus ada jaminan tentang pendapatan dan juga tentang kapasitas mereka sebagai individu yang mulai melemah secara fisik, secara uh, psikologi, secara sosial. Ini harus ditingkatkan berdasarkan strategi nasional dari pemerintah. Lalu, strategi nasional kelanjutusiaan juga mencakup peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia, pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia. Lingkungan ramah ini termasuk misalnya bangunan yang harus ramah untuk lansia, misalnya bangunan bertingkat yang mungkin akan menyakiti lutut lansia kalau dia berjalan, atau bangunan yang harus ada fasilitas untuk kursi roda, atau situasi sosial masyarakat yang situasi lingkungannya ya, di mana jarak untuk ke puskesmas dan juga kendaraan untuk bisa mencapai fasilitas kesehatan ini ada. Juga strategi nasional kelanjutusiaan ini mencakup kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan, termasuk penghormatan, pelindungan, pemenuhan terhadap hak lanjut usia. Mekanismenya harus ada. Misalnya, bagaimana melindungi para lansia yang sudah terbaring di tempat tidur, mereka sakit secara fisik atau secara mental, mereka tidak punya akses pada
lembaga kesehatan, lembaga hukum, tidak punya akses ekonomi, jika mereka, diisolir oleh, keluarganya atau oleh orang-orang yang, seharusnya punya kewajiban merawat mereka, ini harus ada mekanisme untuk bisa menjangkau mereka, membuat mereka dalam situasi yang aman, membuat mereka bisa mendapatkan akses perlindungan sosial, membuat mereka bisa punya jaminan pendapatan, membuat mereka, para lansia ini punya kapasitas individu yang terus meningkat, derajat kesehatan yang terus meningkat. Nah, kita bisa berperan dalam membela hak-hak para lansia. Caranya misalnya kita mengikuti musrenbang desa atau kelurahan, kita memastikan bahwa di sana ada program dan anggaran untuk lansia, ini harus masuk dalam program desa atau program kelurahan, terus sampai, masuk dalam RKPD, masuk dalam APBD, termasuk mengawasi melalui wakil-wakil kita, eee, bagaimana penggunaan anggaran, belanja daerah ini untuk program, sesuai dengan stranas kelanjutusiaan. Sesuai dengan hak-hak para lansia yang, seharusnya dilindungi oleh, kalau pemerintah daerah tentunya oleh, bupati, wali kota, kalau secara pemerintah pusat dalam hal ini, dikoordinir oleh, Bappenas ya, kementerian, eee, yang terkait soal itu. Nah, selain itu kita juga bisa menulis surat audiensi ke camat, bupati, wali kota, Bappenas, menteri tentang, pembangunan nasional ya, untuk memastikan strategi nasional kelanjutusiaan ini telah terprogram dengan anggaran yang cukup baik secara nasional maupun di kabupaten dan, kota, di mana kita berada.